Ketemu lagi sama gue di Speedlit episode 50. Udah banyak banget ini angka yang spesial. Kenapa spesial? Satu, pertama kepalanya 5. Yang kedua, 50 beda sama episode satu. Ini udah 50 kali lipatnya, ya kan? Dan di sini gue ngundang, gue bisa aja cerita panjang ya, karena menurut gue orang ini nggak biasa gitu ya. Tapi satu hal yang pengen gue ceritain adalah orang ini sempet belajar GRE itu TPA-nya buat kuliah di US, tapi ujung-ujungnya mendarat di UK. Kita sambut dulu orangnya. Halo, Tiff. Halo. Halo, Oke, Tiff, sehat, Tiff? sehat. Suara gue bagus ya? Masuk clear banget, ya kan? Seclear masa depan lu. Asik. Bisa aja, kata Tiff. Tiff, apa namanya? Di sana jam, sebentar gue lihat dulu. 9:20 ya, bener ya? Malam ya? Oke, dan Betul. dan di sini tadi gue spill di depan ya, lo sempat belajar GRE, tiba-tiba lo jadinya QK, bener gak, Tiff? Bener banget. Dulu belajarnya sama ngejar-ngejar beasiswa kayak bareng lo gitu ya di Bener, lantai bener, enam bener. belas tuh. Bener, 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 bener. Dan untungnya ke UK nggak ada GRE nggak sih, Tiff? Ada nggak sih, Tiff, pas lu itu? Nggak ada, nggak ada, nggak Nggak ada. ada. Dan rata-rata Mm, kampus UK memang nggak ada ya, bener ya? Bener nggak? nggak ada. I Rata-rata see. nggak ada. Oke. Jadi apa essay gitu ya, sama interview. Kira-kira gitu, Tiff ya, rata-rata ya. Betul. Mm-mm. Dan alhamdulillah lo dapat beasiswa dari pemerintah sananya langsung ya, chef nih. Iya. Oke. Dan apa namanya, sebelum panjang lebar, gue kasih lu 1 menit tip buat cerita siapa nih, Tifara. Pasti ada yang udah kenal ya, teman-teman kita ya. Dan juga mungkin ada yang belum kenal nanti. Oke. Jadi silakan pakai 1 menitnya. Siap, Tip? Oke. Oke. 1 menit buat lu, Tip. Halo teman-teman, makasih banget ini pertama-tama ya ke Farid yang udah ngasih opportunity dan juga sama platformnya nih, sama YouTuber yang semoga di sini banyak viewersnya berjuta-juta ya, biar gue ikutan terkenal. Oke, nama gue Tifa Rasari, panggil aja Tifa. Sekarang kerjanya di DJP bareng sama Farid juga, kalau Farid memutuskan untuk balik ke DJP. Nggak bercanda. Eh, sekarang jadi policy analyst di eh, alias yang ngutak-atik dampak kebijakan ya di PKP, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, aktif juga sekarang di alumninya Chevening. Terus beberapa yang lagi ongoing juga ada, nanti akan ada seminar pengisian SPT tahunan yang akan dilakukan bareng nih alumni Inggris, IABA, Chevening sama alumni LSI. Itu mungkin yang terbaru ya. Jadi kayak ya kerjanya sana sinilah. Oke. Ini grace banget nih di akhir ya. Jadi lu bisa dibilang kan, gue ingat banget chevening itu kan nanya ya. Kalau nggak salah di Hmm. esainya dulu ya. Gue juga sempat Hmm. monitor, Tip. Karena gue Iya, di non karena kita di kan non bareng ya dulu ya. Oh iya, bener. Dan di scholarship bootcamp gue di non-profit gue, Votes, itu kan ada beberapa yang minat ke chevening. Jadi gue ngulik juga. Nggak bisa gue sharing, nggak pelajarin esainya dan yang lainnya gitu ya. Dan satu hal tuh seingat gue ada chevening nanya gitu ya. Gimana kita sebagai kandidat penerima beasiswa bisa ngehubungin apa yang UK punya atau chevening punya gitu ya sama Indonesia. Bener nggak sih itu? Iya Dan dong, harus. kontribusi real lu tuh barusan tadi diceritain tuh di akhir gitu ya. Jadi gue bidangnya di teks gitu ya, dan ada kewajiban tahunannya, dan kita bikin nih seminarnya buat teredukasi gitu ya, kira-kira ya masyarakat. Ih, keren banget. Emang real ya berarti. Ordi. Kebetulan nih, kebetulan. Kebetul, kebetulan aja gitu ya, Tim. Oke, dan intronya thank you, Tiff. Dan gue bocorin ke semuanya nih ya sedikit. Tifa ini bukan cuman pegawai, tapi sempat jadi dosen. Sih. Tapi nanti kita kulik, nanti kulik di belakang ya. Dan sekarang, Tiff, silakan masuk dulu di 2 menit utamanya. Tifa, seorang Tifa, kalau cerita sharing gitu ya, bukan, nggak harus pengalaman sendiri mungkin, karena kita juga belum official ya jadi siapapun gitu. Tapi silakan, kalau tentang leadership atau manajemen kita pengen dengar. Kira-kira Tifa mau sharing apa? Siap, Tiff? Oke. Oke, Speedlit ala Tifa. Nah, kalau misalnya mau ngomongin leadership, sebenarnya menurut gue sendiri itu adalah something yang beyond dari position ya. Artinya lo bisa jadi manager, lo bisa jadi leader, lo bisa jadi kepala gitu ya di suatu posisi tertentu. Tapi leadership itu sebenarnya menurut gue way beyond that. Like kalau misalnya kita pakai istilah yang simple ya, itu adalah kemampuan untuk influencing people.
Dan kalau misalnya kita relate ke kemampuan itu adalah kemampuan yang bisa dimiliki orang siapapun itu, berapapun usianya, dan apapun pekerjaannya. Nah, itu yang kemudian pada saat gue interview Chevening, pada saat gue bikin essay Chevening itu gue terapkan ke diri gue bahwa mungkin sekarang gue cuma pelaksana, mungkin sekarang pengalaman gue tidak terlalu banyak, tapi di setiap harinya itu pasti ada tuh momen-momen ketika kita tuh uh, punya andil untuk melakukan sesuatu yang bisa influencing people sekecil apapun. Misalnya dalam rapat, dalam meeting, dalam mengerjakan proyek tertentu, atau menginisiasi suatu proyek yang menurut diri gue sendiri itu matter, dan gue rasa orang lain juga harus merasakan hal yang sama. Orang lain harus bisa merasakan spirit gue juga, dan siapa tahu satu atau dua orang bisa ngikuti apa yang gue visikan gitu ya, the mission and the vision. Nah, itu menurut gue tentang apa itu leadership. Kalau misalnya ngomongin tentang influencing people, otomatis yang pertama-tama kita harus punya networking ya. Jadi menurut gue leadership sama networking itu adalah sesuatu hal yang saling berkaitan. Lo nggak bisa nge-influence people kalau lo nggak punya network untuk nge-reach orang-orang yang ada di sekitar lo, ya kan? Jadi harus kenal dulu orangnya, harus maintain hubungan. Baru ketika lo punya satu visi, satu kegiatan, satu misi, orang itu akan tahu lo duluan dan percaya lo duluan. Baru mereka ngikut. Gitu, Rit. Ih, Cukup gak sih jawaban gue? cukup banget. Cukup banget. Itu dia tuh alasan gue kenapa gue 2 menit. Kalau gue set 10 menit, itu speech ceramah kali ya. Iya, terpanjang. Panjang banget, tapi ini 2 menit udah dapet poinnya, gue tangkep 3 gitu ya. Satu, gue ngeliat tuh, oke, leadership itu kan lead orang. Itu secara yang kelihatan di kasat mata ya. Tapi lu tuh bagus tadi analoginya. Gak usah kau fokus ke orangnya dulu untuk step satunya. Step satunya tuh lu fokus, lu mau ngerjain apa gitu ya. Kira-kira yang matters buat lu. Sampai vibrasinya, nah kira-kira gitu ya. Itu nular ke orang, ya kan? Hmm. Orang nanti ikut gitu kan. Itu yang pertama tuh lu tadi bagus banget sih itu. Yang kedua, lu bilang nggak bisa cuman kalau fokusnya sendiri gitu. Makanya gua ngerti banget, makin ngerti itu quantity itu matters gitu. Makanya itu penting network, ya kan? Siapa tahu ini yang baik ke konsep vibrasi tadi tuh nular lagi, twing 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 gitu kan, sampai akhirnya ngeluas. Nah itulah yang disebut dampak, gitu kan kira-kira. Nyambung nih sama apa yang lu kerjain ya. Jadi impact soalnya. Iya benar. Kira-kira kayak gitu. Oke, Tim. Thank you tadi poinnya di situ ya. Dan tadi Chevening juga kalau nggak salah kan mensyaratkan banget tentang leadership ya, Tiff ya, di IC-nya sama networking tadi kalau nggak salah. Oke, Ya. sip. Nah, gue masuk ke 2 menit gue ya. Gue juga punya pertanyaan nih kira-kira buat lu. Oke, Tiff. Kalau gue simple. Kalau gue di sini ngelihat lu itu ibarat aktris gitu ya. Dan lu udah mungkin sama harusnya sama gue ya, udah 30-an nih main di sebuah stage ya, live stage gitu ya. Peran lu banyak nih, peran lu banyak yang gue monitor gitu ya. Pegawai ya bareng gue. Tadi sempat sebelum kita mulai kayak ketua debat gitu ya, kayak apa namanya memimpin debat gitu ya di kampus dulu gitu kira-kira di klub bahasa Inggrisnya, ya kan. Terus abis itu apa lagi? Yang jadi apa namanya call center ya, Tiff ya. Jadi kayak dekat sama masyarakat nih, ngejawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan yang lainnya kira-kira seperti itu, ya. Terus ada gitu yang paling baru tiga yang di 3-4 tahunan ini kira-kira gitu ya. LO, license officer, jadi awardee, student lagi, ya. Oke. Jadi dosen, ya kan, jadi pengajar, kira-kira gitu. Dan ini yang baru gue tahu, di luar ini mungkin banyak mungkin yang kerjaan writer terakhir, writer ini lagi hobi nulis nih kayak gitu kan. Lu tenang aja sama waktunya, nanti kalau habis juga akan gue matiin. Jadi maksud gue intinya banyak nih peran lu gitu, Tip. Nah, pertanyaan gue, gimana Tip lu manage semua ini gitu? Gimana lu memerankan berbagai peran tek 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 tek, gini gitu, Tip. Silakan, Tip. Kalau mau ditanya gimana caranya peran itu menjalankan peran ya yang mungkin kelihatannya di depan orang itu kayak banyak gitu, ada satu dua tiga empat gitu kan. Harus punya tangan yang banyak gitu, tapi sebenarnya intinya adalah manage waktu aja sih. Eh, Kebetulan kerjaan aku yang sekarang juga bukan kerjaan yang apa ya istilahnya deadline-nya itu adalah pokoknya harus kelar Oh. satu atau dua hal yang harus dilakukan. Jadi quantity dari output produknya. Jadi gue lebih bisa manage waktu di situ di kehidupan pekerjaan secara profesional. Nah, di sisi lain akhirnya gue bisa invest waktu juga tuh setelah misalnya setelah pulang kantor gue bisa persiapan materi buat uh, ngajar
misalnya. Terus juga gue manage juga yang di Chevening Alumni juga. Belakangan ada kegiatan yang namanya Chef Buddy, itu kegiatan yang gue lead bersama dengan satu orang partner gue lagi. Nah, itu adalah kegiatan untuk mentoring teman-teman yang mau jadi kandidat tahun ini. Nah, itu udah mulai dari tahun lalu. Itu juga gue bikin banget sih gimana caranya buat persiapannya bisa di weekdays karena kegiatannya kan di weekend semua tuh. Jadi that's very packed schedule. Tapi menurut gue bisa banget dilakukan asalkan satu sih, ada misi kita ke situ mau ngapain. Kalau misalnya kita udah punya misi, kita pengen melakukan itu, ya udah lakuin dulu aja. Orang-orang yang punya visi dan misi yang sama kayak kita akan ngikut juga kok, gitu. Dosennya sebenarnya hanya dari bukan Kemen mengajar, kok gue ngomong Kemen mengajar ya, namanya praktisi mengajar. Iya, praktisi mengajar. Iya. Praktisi mengajar itu dari Dikti yang collab sama LPDP. Jadi LPDP. jadi itu gue jadi praktisi profesional. Jadi gue ngajar sesuai dengan ilmu akademis gue Oke. ditambah sama example-example dari practical. Dan itu gue kasih ke anak-anak didik gue yang itu dari 2 universitas waktu itu. Hmm. Nah, terus tapi juga gue punya tanggung jawab di Chef Buddy juga yang waktu itu gue Iya. monitoring. Di kedua field ini itu gue sangat-sangat punya tanggung jawab yang besar untuk make sure bahwa dua-duanya jalan dengan baik, gue nggak keteteran. Nah, itu lumayan susah tuh sebenarnya. Pasti, Jadi pasti. weekend gue pun akan Aduh. gue raise sama activities yang berkaitan dengan keduanya. Hmm. Nah, tapi di misinya pada saat praktisi mengajar itu, gue pengen kalau misalnya gue ngajar public policy gitu ya, gue ngajar waktu itu public policy di anak-anak gue pengen mereka juga ngerti tuh bahwa ada public policy yang ideal yang bisa ditiru dari negara lain. Bisa dari UK, bisa dari US, bisa dari manapun. Yang itu ilmunya gue exclusively dapat ketika gue di luar negeri. Nah, gue kan nggak tahu nih anak-anak gue ini bisa nggak nanti sampai S2 atau bisa nggak mereka meneruskan kuliah ke luar negeri. Untuk itu, kayak gimana kalau misalnya gue hadirkan apa yang udah gue dapat dari luar negeri ke mereka gitu. Paling nggak mereka motivated bahwa oh ini ada loh praktisi guru kita sekarang yang pernah belajar di luar negeri dengan uh, poin-poin seperti ini dan semoga gue juga bisa ke sana. Jadi banyak anak-anak yang akhirnya motivated untuk kayak gue bisa dapat lebih nih kalau misalnya gue melakukan hal yang lebih misalnya belajar dengan lebih giat atau misalnya mulai terinspirasi untuk cari beasiswa setelah S1 dan seterusnya. Nah, value gue pengen 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 banget gue nge-spread itu di situ. Dan memang kejadian. Artinya bahwa banyak anak-anak itu jadi pengen kayak, oh ternyata kalau kita belajar di luar negeri bisa dapat ini ya gitu. I'm very happy. I know I'm tired ya, tapi I'm very happy and that's actually uh, sangat-sangat worth it untuk dilakukan. Nah di Chef Buddy kebalikannya, sebenarnya gue sangat berapi-api kayak, aduh gue pengen ngajarin orang biar gimana Iya, iya, caranya iya. bisa bisa apa dapat chevening. Tapi along the way ternyata gue mendapatkan hal-hal yang jauh lebih berharga. Kayak misalnya nih, gue tuh pengen banget kayak chef chef buddy itu program mentorship ini Iya. lebih inklusif. Hmm. Hmm. Saat itu akhirnya tercetus salah satu dari anggota kami bilang kayak, Kak gimana kalau misalnya kita bikin seminarnya itu bisa ada juru bahasa, juru bisindo, bahasa isyarat. Hmm. Nah, akhirnya um, saat itu kita buka tuh untuk para uh, teman-teman yang difabel untuk bisa ikutan juga dan kita kasih special quota for them. Nah, saat itu kan aku juga manage sosial medianya Chevening ya. Saat itu ada tuh salah satu teman tuli yang DM kami. Terus minta gimana caranya bisa ikutan dan segala macam. Padahal sebenarnya keterangannya udah ada tuh di Instagram dengan bahasa yang menurut gue nggak enak gitu. Itu dari teman Hmm. tuli. Terus akhirnya gue capture, gue kasih ke beberapa orang. Kayak ini gimana sih? Kita udah Hmm. kerja keras banget, tuh Waduh. responnya kayak gitu dari teman-teman difabel. Terus akhirnya pelan-pelan salah satu dari pencetusnya itu ngomong, anggota kami juga ngomong bahwa Kak, mungkin ini sedikit kesalahpahaman. uh, Orang teman-teman difabel, terutama teman tuli, itu cara ngomongnya mungkin akan berbeda dengan kita. Mungkin caranya akan terlihat lebih kasar dalam bahasa tulisan, padahal sebenarnya mereka not meant to it.
kakak harus mengerti bahwa mereka dari awal tidak sama startingnya dengan kita. Nah, kayak gitu pun sebenarnya akhirnya gue bisa belajar lebih tuh bahwa di balik visi yang menurut gue udah noble banget nih, gue pengen merangkul dan being inklusif, ternyata aku nggak seinklusif itu gitu, dengan punya banyak prasangka dan punya banyak apa ya istilahnya, um, di otak gue tuh masih masih penuh privilege gitu ya, istilahnya kalau anak yang misalkan penuh privilege untuk kayak menyamakan kondisi orang-orang itu sama kayak gue. Nah, pada akhirnya menurut gue leadership itu sendiri tidak bisa di apa ya, tidak bisa ketika seorang leader itu punya mindset yang udah glass full. Pada akhirnya kita benar-benar harus ngosongin gelas, bahkan kalau menurut gue ngosongin gelas ketika kita menghadapi situasi yang beragam, kita harus kayak punya mindset bahwa mungkin kita yang salah gitu. Jadi kita bisa menerima ide-ide dari orang lain, kita menerima koreksi karena pengalaman kita sendiri, visi kita sendiri, kayak kepenginan kita sendiri itu nggak cukup. Pengalaman-pengalaman orang yang diberikan kepada kita, yang kita pelajari, itu akan melengkapi leadership yang kita tunjukkan ke orang. Jadi ceritanya tentang apa ya? Gue jawabannya ke sini. Masuk, 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 masuk. Masuk Enggak, nggak? tadi Masuk gue nggak? masuk, masuk banget. Kan tadi gue nanya gimana lu berperan bagaimana cara lu memainkan banyak peran selama 30 tahun ini. Tadi gue ngasih beberapa contoh yang gue tahu, Dito masuk di 2 poin pertama. Jadi gue udah nangkep 3 poin dari lu. 2 poin pertama itu adalah satu, masih relate sama jawaban lu yang sebelumnya. Cara manage sebanyak itu, ibaratnya sebesar itu tanggung jawab masing-masing peran tadi gitu ya. Kan gak gampang ya jadi LO, jadi ngajar, jadi wordy dan yang lain. Kuncinya satu gitu. Begitu lo melihat ini penting, melihat ini outcome-nya jelas gitu ya, dan gue bisa lakuin ya gitu. Dan itu lu gas gitu ya. Weekdays itu nggak masalah sebenarnya gitu ya, Tiff ya. Selama kita tahu kapan kita bisa kosongnya. Kayak gini kan speed itu juga lu lihat, oh gue bisanya kayaknya minggu malam nih sama Farid nih, ya udah, misalnya digasnya di minggu malam gitu ya. Mungkin minggu paginya ngapain, satu dan yang lain itu atur. Jadi itu kuncinya apa namanya di scheduling. Itu yang pertama gue tangkap. Yang kedua, begitu udah memutuskan, oke, gue lakuin. Itu mungkin nggak 100%, tapi 200% kali ya, Tiff ya. Karena mungkin lu juga akan ngecek tadi kan, lu sampai mengeluarkan kata-kata kayak, kalau gue udah serius nih gitu ya, gue akan total banget, dia bilang kayak gitu. Terus gue juga harus collab nih sama yang lain untuk ngasih yang the best of the best, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu dua tuh. Satu scheduling, dua, kalau begitu udah mulai, tap gitu ya, kick off, itu langsung udah harus beresin gitu ya. Nah ini yang ketiga nih, ini menarik. Ternyata dengan networking, dengan kolaborasi, kira-kira kayak gitu, itu ternyata kita tuh kayak, kita pikir kita puzzle lengkap gitu ya. Oh, ternyata masih ada yang bolong. Dan tenang aja tuh, itu bukan lu doang yang ngerasain gua mungkin lu sama tadi pengalaman lu tadi, gua ketemu 2008 teman-teman Indonesia di Votes gitu ya, itu orangnya mikir macam-macam tuh, orangnya Oh iya, banyak, bener juga ya. ada yang PNS, ada yang private, ada yang student, ada yang dari Medan, Makassar dan yang lain. Oke, ini Indonesia, gue bilang kayak gitu, beneran ini Indonesia. Gitu tuh. Dan gitu lo cerita, tenang aja Tiff, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang kan kita berangkat dari apa yang kita punya ya Tiff ya. Gitu kan. Dan kita biasa mungkin ngelihat sosial media, oke, info lengkap, bagus gambarnya, caption jelas, orang pasti ngerti gitu kan. Sama, gue pernah kayak gitu. Tapi tiba-tiba pas gue lagi publish gitu ya, votes publish misalnya program, itu yang nanya banyak tuh. Padahal udah ada di situ. Kak, cara daftarnya gimana? Ini udah ada. Gue bilang kayak gitu kan. Terus udah gitu. Tapi ternyata benar, lu mengingatkan. Jadi cerita lu itu memang cerita lu, tapi itu mengingatkan gue juga. Dan tenang aja, Tiff. Itu gue juga ngerasain. Gitu ya. Dan yang pastinya, itulah kuncinya dari kolaborasi, di mana katanya mempertemukan bukan sekedar ide, tapi yang namanya persepsi, yang namanya culture. Gitu ya. Bahkan teori di MPA, di jurusan gue itu adalah, kalau orang akan masuk ke organisasi, itu bukan fisiknya aja yang masuk, tapi orang dan kehidupan. Jadi itu yang bikin kompleks organisasinya. Even organisasinya punya struktur, punya rules, punya policy, punya kode etik, dan yang lainnya, akan jadi jelimet. Kenapa? Karena sekali lagi, orang masuk dengan kehidupannya, orang masuk dengan culture-nya, orang masuk dengan strength and weakness, plus opportunity dan threat-nya. Kayak gitu. Dan tenang aja deh. Abad. Keren sih. Ini keren banget. Lu pernah gak sih cerita ini di yang lain? Atau ini kayaknya pertama nih lu baru sharing? Kira-kira. Ini kayak pertama kali gue sharing deh. Gue, aduh, honor nih, such an honor buat gue nih. Thank you loh, Tip. Kalau Oke. buat LO nih, Rit, gue tambahin dikit ya. Ya, Buat LO silakan, silakan, itu silakan, silakan. ada
ada satu quote tuh yang kita sering share ya. Iya, iya. Tuhan memberikan ketenangan, tetapi kamu memilih kepanitiaan. Jadi, Iya, 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 iya. tapi kita kayak Memilih kita volunteering keep ya. coming back. Iya, Nah, iya, kita iya keep bener. coming back sih sebenarnya, tapi LO Iya, lagi, iya. LO lagi. Iya, oh iya, lu udah 2 kali juga bener ya. Gue baru ingat 2018 ya, Hmm. IMF World Bank Annual Meeting plus Hmm. kemarin G20. Nah, ini menarik deh, sedikit langsung. Kita masih punya sekitar 2-3 menit lagi gitu ya. Tiff, eh, lo boleh cerita sedikit tentang apa sih bedanya tuh gitu loh ya. Dulu gue tahu LO US nggak sih tuh? Bukan US, apa namanya dulu? UK. UK, UK, LO UK. Oh, yang Terus pertama 2018 Ceko dulu tuh. Ceko, sorry, Ceko ya. Ceko. Terus baru UK Hmm. dan endingnya ke Bu Menteri. Gitu ya kira-kira ya. Iya, Gitu. benar. Nah, Hmm. simpel pertanyaan gue. Apa yang beda Tip, dari 2 event ini menurut lo pribadi? Belum pernah gue tanya nih soalnya. Ada. Kalau secara komitmen itu lebih gede G20. Oke. Kalau secara fun-nya menurut gue lebih fun yang dulu ya, yang Dulu. IMF ya. Iya, iya, iya. Karena lebih banyak kayak apa ya, acara-acara yang memang kan fungsinya adalah untuk mengentertain orang-orang dan Mhm. tidak sedang pandemi ya. Jadi kayak Mhm. orang mau kemana itu Oh lebih iya. bebas gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Dan pada saat itu ternyata perbedaan yang paling besar itu juga ketika IMF gue handle Ceko, Hmm. which is like less complicated country lah ya kalau bisa dibilang, Yep, yep. and easier to entertain juga, easier to manage. Tapi ketika gue waktu itu di UK, sebenarnya UK adalah sangat-sangat apa ya, menurut gue sangat enjoy untuk Mhm. Mhm. mengelokan UK. Mhm. Mhm. Mungkin sedikit challenge-nya adalah ketika pada saat gue lagi LO UK itu, dari sejak gue pertama LO tuh sampai gue terakhir LO, coba berapa kali ganti perdana menteri, berapa kali ganti ganti Ministry of Finance gitu ya. Iya, iya. Jadi ya agak agak tantangannya adalah untuk reaching out mereka aja di saat-saat ada Benar. pergantian-pergantian ini karena mereka nggak bisa memastikan flight-nya kapan, siapa Yep. yang datang, apakah mau virtual atau mau hadir in person. Nah, itu mungkin. Tapi berkat yang Bedanya seperti ini. itu, mungkin mungkin persahabatan antara kami Iya, iya. LO UK dengan para Kalau delegate itu. saya itu lebih Oke. terjalin ya karena kayak Oke. merasa oke, we are in this together gitu. Iya, 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 iya. Tapi keren ya. Nah, Dan lanjut, lanjut, lanjut. Silakan. iya, dan terakhir sama Bu SMI ya. Kalau sama Hmm, Bu hmm, SMI sih tantangannya lebih kepada eh ini sebenarnya yang paling sulit di antara LO UK sama LO Ceko, paling sulit sebenarnya LO Bu SMI. Karena Bu SMI banyak banget jadwalnya, gue nggak tahu sebenarnya Iya. beliau itu tuh dapat energi sebanyak itu tuh dari mana, Dari karena mana? Iya, yang iya. ngikutin udah tepar gitu, terus beliau masih masih on point aja gitu, Ya. ongoing meetingnya banyak banget, terus Mhm, harus ke sana ke mhm. sini. Eh, it is very exhausting, iya, tapi belajarnya juga banyak sih dari Bu Pasti, SMI. pasti, pasti. Ya. Eh, Sampai ada Reels. Kamu dari mana? Ya, LSI, Bu. Aduh, Ya. Iya, ingat iya, gue iya. itu gara-gara Ferry kan, Ferry Oh, tuh yang Ferry. edit video, Lagi ini ya? iya, jadi Makanya gue bilang, oh oke. ya, Ferry juga resign ya. Iya, nah itu dia tadi kita obrolin ya kan. Nah, Tiff, jadi tadi lu cerita. Pertama gue mau komen tipis ya. Oke, PM-nya juga kalau nggak salah Fulbrighter baru ganti kemarin, ya kan? Iya, benar-benar Kena benar-benar. itu Si aja dan Rishi Sunak ya. iya ya. Terus gue kebayang pas ganti dia lu lagi megang gitu ya. Dan bagusnya kayaknya megangnya tim ya sekarang ya. Kalau dulu kalau nggak salah nih, kalau nggak salah waktu IMF dulu kan kalau 1-2 orang nggak sih Tiff? Satu delegasi, satu Satu negara. orang. Iya, Satu satu negara satu orang. orang kan. Stres banget kalau 1 orang di G20. Ini kata gue, oh Iya, pantesan. Foto foto Elo UK itu tim gitu ya, TV ya, kemarin ya. iya. Ada berapa orang tuh? Dua orang Oh, doang 2 orang. sih sebenarnya. Oh, Dua siap, siap. orang karena kayak satu itu di menteri, satunya di yang deputinya kan. Oh, siap. Karena Siap. kalau deputi Paham. sama menteri itu kadang-kadang separate gitu meetingnya kan, jadi harus I ada dua LO. see. Nah, Oke. yang lu lihat itu sebenarnya LO lain yang dari sisi eh, bank sentralnya. Jadi kami sering Oh, siap. hangout bareng tuh. Baik, baik, baik. Oh, oh, ngerti gue. Jadi ramean gitu ya, gitu. Oke, oke, Iya. ngerti gue sekarang. Oke. Thank you, Tip ya. Dan tadi juga kita sorot terakhir Bu Esemin energinya gede banget dan mungkin Mhm. Tip ini baru mungkin ya. Apa yang lu ceritain tadi yang kayak banyak
agenda nggak masalah selama kita itu apa namanya patok itu penting banget pasti digas gitu ya. Dan mungkin beliau juga sama nih kayak yang lu cerita, begitu udah inisiasi kick off gitu ya dia bakal beresin. Dan itu mungkin Div, ya contoh memang real tadi apa yang kita obrolin, kita baru ngobrol di sini ya, Masih. beliau udah kerjain kemarin kan ya gitu. Dan Iya. ini kan contoh yang bagus ya, dan mungkin next kita bisa lakuin sesuatu dengan versi kita juga pasti gitu ya Div. Mm. Oke. Dan ini nggak kerasa, Tiff, kita udah kayaknya seru banget ngobrol ini itu bla bla bla. Dan tapi bla bla blanya nggak apa namanya nggak garing gitu. Ini beneran daging banget. Mulai dari cerita apa tadi di awalnya kayak konsep leadershipnya ya, networking, terus pengalaman lu tadi bagi waktu tuh gimana, sampai terakhir tadi LO ya, kira-kira itu. Nah, terakhir Tiff di sini gitu Mm. ya, sebagai konklusi ya. Uh, gue tuh sebenarnya ini masih relate sama yang LO tadi. Ya, emang LO tadi. Gue mau ngasih tahu ke viewers gue, Tifa ini pas sebelum tugas LO-nya ke Bali, itu terpilih menjadi speaker buat LO-LO. Iya kan? Terpilih, dan itu gue cuma lihat foto. Gue nggak tahu Tifa ngomong apa di sana. Ya kan? Karena cuma foto Terlihat nih. penting ya. Penting pasti dong, ya kan? Karena nyampe sesuatu ya kan? Dan pastinya lu kan nyampein sesuatu ya, Tifa. Lu ngasih tahu nih, ini motivasi. Ini loh sepenting LO. Nah, maksud gue gini, sekalian langsung masuk ke konklusi, Tif. Apa namanya? Gimana sih kalau seorang Tifa itu memotivasi orang? Ya, lo bisa masuk ke contoh yang tadi gue coba observe ya, yang jadi speaker sebelum LO, atau pada saat virtual nih ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia gitu ya, atau lewat tulisan lo, karena lo juga seorang penulis ya kan. Ya. Tahun kemarin menjadi penulis read karena gue harus nulis. Ya, jadi maksudnya dari berbagai tadi komunikasi lisan dan tulisan, sekali lagi pertanyaannya adalah gimana seorang Tifara itu memotivasi buat orang? Jawaban ini pasti inspiring buat orang karena mungkin orang kalian, oh oke, berarti ini caranya bikin orang semangat untuk lakuin sesuatu. Silakan. Kalau caranya motivasi orang, sebenarnya gue nggak pernah punya niat untuk memotivasi orang. Oke. Tapi yang jelas, menurut gue, orang itu pasti akan termotivasi, akan melihat satu dorongan dari dalam dirinya kalau kita melakukan apa yang emang benar dan apa yang emang kita percayai akan work. People will see examples. Kalau kita cuman ngomong, kalau kita cuman ngasih tahu ini itu tanpa kita punya pengalaman sendiri atau itu hal yang belum pernah kita lakukan, ya orang will see that as a bullshit. So make sure that before you talk to people, you have done that and you have done that right. Gitu. Kayak misalnya nih Farid nih kan, mau ngomong ABC tentang social impact dan seterusnya, kalau kamu belum melakukan apapun kan nggak akan mungkin bisa. Tapi kan lo punya votes, lo punya akun YouTube ini. So that's how you motivate people, I guess. Oke. Jadi satu kalimat dari Tifa, lead by example. Ya Tifa. Yep. Dan gue jadi inget lo ngomongin YouTube, gue baru cek, gue join YouTube 2013. Sekarang 2023. Tapi gue mikir, kenapa selama itu gue baru sekarang gitu kan ke YouTube. Ini relate sama jawaban Utif. Ini thank you buat reminder. Ternyata kita memang perlu waktu untuk membangun experience. Setuju nggak? Setuju. Bener ya? Bener ya? Benar. Mungkin kalau kita Dan itu lu nggak bisa instan. nggak bisa instan. Setuju. Kalau lu mungkin nggak daftar chevening dan kuliah di UK, gue juga nggak daftar Fulbright, nggak ke US gitu ya. Mungkin begitu gue tawarin tip, ayo ngobrol, aduh jangan deh Rit, gitu ya, mungkin gitu ya, nanti gitu ya, Ngapain gitu sih? ya, Gue ngapain sih? siapa sih? Maksudnya gue pengalaman apa sih gitu ya, Tip. Tapi karena kita bangun pelan-pelan nggak sadar ya Tip ya, lu di tadi sekali lagi di klip dulu gitu ya, gue juga dari Kalimantan ke Jakarta dulu ya, D4 dan yang lainnya gitu ya, sampai kita persiapan bareng kemarin studi, lu udah beres alhamdulillah gitu ya, dengan pengalaman masing-masing. Oke, Rit, ayo kita ngobrol gitu ya, Tip ya. Gitu ya. Ayo kita ngobrol. Dan benar tadi, kalau misalnya gue langsung mulai YouTube 2013 gitu, gue mau ngomong apa gitu, dan akhirnya kita putuskan selama itu kita bangun pengalaman ya, dan orang yang nonton kita harusnya secepatnya bangun pengalaman gitu ya, mulai dari yang kecil ya Tiff ya, serius influence orang gitu ya, bangun networking, dan akhirnya nanti lu juga ada di titik versi lu sendiri, kira-kira gitu Tiff ya yang bisa kita Ya, sampai. setuju banget. Keren banget udah. Oke, Tiff, gue pengennya 2 jam, tapi di sana udah malam, ya kan? Ini seru banget, parah. Makasih banyak, Tiff. Lu sehat-sehat ya. Apapun yang lu lakuin, gue support. Lu harus pegang ini, gitu ya. Gue support,
dan gue seneng teman gue tumbuh, sahabat gue tumbuh gitu ya, dan terus inspiring ya Tiff, buat siapapun, dimanapun dan kapanpun ya. Oke, You too. Oke, ya Tiff. Makasih banyak sekali lagi dan viewers gue sekian dulu episode bareng Tifara Asyari, Tifa ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.